Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abizizi, teman-teman semuanya pecinta tanaman hias Calathea dimanapun teman-teman berada, baik di negara kita Indonesia maupun di negara tetangga kayak seperti Malaysia ya. Hai teman-teman Malaysia. Jadi kayaknya Malaysia Calathea ini itu lebih terkenalnya di Malaysia ya, atau mungkin saya aja yang nggak tahu kalau Indonesia ini banyak juga yang suka Calathea, tapi kayaknya sama banyak ya. Oke, jadi hari ini saya akan berbagi cara perawatan Calathea, atau lebih tepatnya sih hal-hal yang nggak boleh dilakukan dalam merawat Calathea agar Calathea tersebut subur, rimbun, dan sehat kayak gitu. Oke, kayak gini. Yang pertama subur, yang kedua rimbun, yang ketiga sehat. Atau kebalik ya. Yang pertama sehat dulu, kalau udah sehat pasti dia rimbun, kalau udah rimbun pasti dia apa lagi tadi? Kayak gitu lah. Oke, jadi hal pertama yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan Calathea adalah ini yang paling penting, yang benar-benar penting adalah ini. Dia nggak boleh menyiram, tidak boleh menyiram ataupun menyemprot Calathea ketika cuaca sudah panas atau akan panas kayak gitu. Ya. Jadi kalau contohnya kayak gini, di daerah saya ini itu pukul setengah 8 itu matahari sudah muncul dan langsung panas kayak gitu ya. Nah, jadi langsung panas dia. Jadi maka pukul paling lambat itu pukul 7.15 itu semuanya sudah saya siram dan semprot kayak gitu. Jadi di atas pukul 7.15 sudah saya nggak semprot dan nggak siram lagi, karena sebentar lagi udah panas kan cuacanya. Nah itu karena jika jarak antara penyemprotan dan penyiraman itu dekat dengan cuaca panas itu, maka Calathea akan langsung layu dan rusak itu. Jadi ingat, penyiraman dan penyemprotan Calathea itu tidak boleh ketika cuaca panas atau cuaca akan segera panas, terutama di daerah dataran rendah ya gitu. Itu yang pertama, yang paling utama itu. Yang kedua adalah pot yang terlalu kecil. Jadi Calathea ini dia berbanding terbalik dengan Agonema. Kalau Agonema itu harus kita paskan potnya, jangan terlalu besar untuk Agonema ya. Kalau Calathea enggak, Calathea ini butuh pot yang besar gitu. Mengapa? Karena Calathea ini tanaman hias yang mudah berkembang dan akarnya itu serabut kayak gitu. Jadi kalau potnya terlalu kecil, akarnya pun akan sulit berkembang, gitu. Dan dia pun sulit bertunas, ya. Dan dalam waktu dekat saja kalau potnya kecil, itu potnya sudah dipenuhi oleh akar, jadi media tanamnya sudah berkurang jauh. Gitu. Makanya kita butuh pot yang besar, yang ukurannya besar kayak gini, ya. Jadi ukurannya itu besar potnya, jangan gunakan pot yang kecil, biar dia cepat subur dan rimbunnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan Calathea adalah penyemprotan pupuk daun maupun vitamin lainnya itu dalam skala kekentalan yang terlalu kental ya, atau bisa dibilang overdosis lah kayak gitu. Jadi dia ini emang kalau pakai pupuk daun tuh mungkin sebaiknya dikurangi saja dosisnya dibandingkan tanaman hias lainnya. Karena pengalaman saya sendiri, jika saya membuat pupuk daun untuk tanaman hias, dia kayak agonema, begonia, dan lain-lainnya, itu jika ukuran dosis yang saya samakan dengan Calathea, maka Calathea itu daunnya rusak, gitu ya, karena nggak tahan kayaknya dia ini nggak suka kalau terlalu kental. Jadi dia akan bertahan atau akan bagus pupuk daun itu jika sedikit saja. Misalnya kita gunakan Growmore ya. Growmore itu cukup 1 gram saja untuk per 1 liternya, kayak gitu. Kalau lebih itu hasilnya malah nggak bagus, daunnya malah rusak gitu ya, karena daunnya ini kan memang rentan rusak ya. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi gunakan pupuk daun itu jangan berlebihan dan jangan terlalu kental. Dan jika teman-teman semua punya piaraan terutama kucing, maka sebaiknya waspada ya. Oke, karena ini contohnya ketika saya membuat video dan dia ada di sini bersembunyi di bawah sini. Nah ini dia. Oke, dia akan bersikap manis ketika kita ada dan melihat, tapi dia akan bersikap sangat jahat ketika kita tidak melihat ya. Oke, sifat perusaknya itu akan keluar ketika tidak ada yang melihat. Ya teman-teman semua. Oke, jadi kita cukupkan di sini ya tipsnya dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe-nya, dan share-nya. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hai.